dan juga dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Riset dan Inovasi dari Universitas Bina Dharma. Dan pada pagi hari ini, kebetulan masih pagi ya, pagi hari ini bahagia sekali kita sudah bertemu lagi di hari, hari apa nih sekarang? Hari Kamis ya, hari Kamis. Dan hari ini spesial karena ini ada kabar gembira nanti untuk para mahasiswa dan calon-calon mahasiswa yang ada di manapun Anda berada, karena kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Muji Gunarto. Kita sapa dulu Pak Dr. Muji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mbak ya. Santi, ya. Kita sebenarnya udah lama banget nggak ketemu nih. Tapi alhamdulillah pagi hari ini Bapak sehat, bisa ngobrol-ngobrol ya, nih sehat ya. sama kita di podcast Riset Inovasi pada pagi hari ini. Nah teman-teman sobat bidar di rumah pasti penasaran kenapa hari ini spesial. Tadi saya udah bilang di awal kenapa spesial, karena hari ini Pak Dr. Muji akan membahas mengenai sesuatu yang pasti membahagiakan, yaitu kemungkinan ya Pak. Pasti kemungkinan apa sudah pasti nih Pak? Bisa jadi mungkin. Bisa jadi Masih ada juga. kemungkinan untuk adanya choice atau pilihan untuk lulus dari Universitas Bina Dharma dengan jalur non skripsi. Waduh, gimana nih Pak Muji terkait dengan kebijakan ini? Semoga nanti akan bisa diterapkan di semester mendatang ya. 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 Memang apa ya? Saya pernah riset nih kecil-kecilan nih Pak Muji ya, riset kecil-kecilan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang malas kuliah adalah beban di akhir, yaitu gampang masuk tapi susah keluar. Iya. Karena proses skripsi yang memang sebenarnya nggak susah ya kalau di Bina Dharma ya, tapi memang beberapa mahasiswa itu merasa terbebani terkait dengan skripsi ini. Mungkin bukan membuat skripsinya sih yang susah, tapi proses ya, it's a long journey ya. Mulai dari dia harus seminar proposal, lalu dia juga harus ada bimbingan-bimbingan sampai ke lapangan gitu ya, dan sampai ke ujian akhir. Akhirnya itu menjadi momok tersendiri untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa, jadi males nih kuliah. Gimana Pak Muji? Mbak Santi, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Dharma itu mencoba mengakomodir konsep kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Ibu Rektor. Ya, jadi Ibu Rektor itu begitu konsen ya untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas ya, yang bermutu. Nah, salah satunya adalah melalui produk tugas akhir mahasiswa. Jadi yang disebut dengan jalur non skripsi itu bukan berarti menghilangkan tugas akhir ya. Capaian lulusannya tetap harus bisa terpenuhi ya, jadi dengan membuat suatu riset ya, riset yang kemudian dipublikasikan. Itu prosesnya sama sebenarnya dengan membuat skripsi, tetapi kualitasnya jauh lebih baik dan outputnya tidak lagi sekedar jilid skripsi yang pada akhirnya itu hanya memenuhi ruangan di perpustakaan yang tidak ada manfaatnya gitu. Nanti lama-kelamaan justru itu ruangan menjadi penuh, banyak juga pohon-pohon yang ditebangi hanya untuk cetak skripsi ya. Jadi inovasi ini tentu akan membawa perubahan gitu, di mana kualitasnya akan semakin baik karena output dari tugas akhir mahasiswa itu betul-betul bisa dipublish ya di jurnal, akan lebih baik lagi ke jurnal internasional. Dan kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memulai itu ya. Tahun kemarin kita sudah bisa menghasilkan 3 mahasiswanya ya publikasi ke jurnal internasional, dan itu menjadi pionir lah untuk ke depan gitu ya. Luar biasa gitu, sekali loh sahabat bidar. Jadi mungkin masih ada yang lupa atau belum tahu nih bahwa di Universitas Bina Dharma kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang di dalamnya terdapat 2 program studi. Yang pertama adalah program studi manajemen dengan terakreditasi B, dan juga program studi akuntansi juga dengan terakreditasi B. Ya, jadi untuk teman-teman sahabat bidar yang ada di rumah yang punya saudara atau punya teman yang pengen daftar di Universitas Bina Dharma, bisa daftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
terkait dengan podcast kita nih, Yeah. Pak Muji. Yeah. Ini kan namanya podcast riset dari inovasi. Ya, Kalau ingat kata riset selalu ingat sama Mas Menteri ya, ya, Mas betul. Nadiem Makarim yang selalu bilang bahwa riset itu tidak boleh hanya menjadi sebuah tumpukan kertas yang tadi disebutkan di Betul. perpustakaan, Iya. tapi kita juga harus lebih visioner lagi membuat inovasi dalam riset tersebut Ya. sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Betul. Dan di Universitas Widya Dharma kita juga punya divisi yang khusus untuk menangani ini Ya. di bawah wakil rektor bidang riset, Ya. gitu ya. Dan memang fokus sekali untuk pengembangan tidak hanya ke skripsi tapi juga ke jurnal. Ini Betul. menarik Pak Ya. Muji ya. Ya. Kenapa akhirnya memilih jurnal untuk menjadi salah satu luaran publikasi akhir dari mahasiswa? Kenapa nggak ke conference atau mungkin publikasi yang lain? Ya, oke, itu perlu dipahami bahwa kita sebagai dosen ya harus paham betul gitu ya. Dosen itu adalah bukan sekedar guru yang mengajar di perguruan tinggi, ya. Tetapi dosen itu berdasarkan Permendikbud nomor 92 tahun 2014 itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya adalah mentransformasi, mengembangkan dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ya, sehingga tugas utama dosen tidak hanya mengajar tetapi adalah meneliti. Menelitinya penting ya. Nah, kemudian penelitian itu mau diapakan? Bagi mahasiswa mungkin ya mahasiswa itu dia tujuannya hanya sekedar memenuhi prasyarat untuk lulus. Ya. Tapi bagi dosen apakah hanya sekedar meluluskan itu saja? Tentu kita harus bisa beranjak ke keilmuan gitu ya, taraf ilmuwan sehingga itu betul-betul ilmunya bisa dibaca oleh orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Sehingga bagaimana kita bisa Caranya, gitu ya ya, caranya bisa dibaca orang. orang. Tentu kita harus mencari jurnal-jurnal yang bereputasi Iya. karena orang-orang yang di lingkungan kita sebagai ilmuwan semuanya juga akan membaca jurnal yang bereputasi sehingga kita juga harus masuk ke situ. Itulah tujuannya. Mungkin kalau dari level mahasiswa mungkin saya bisa bikin ini jadi lebih simpel bahwa buat apa bikin karya akhir atau Ya. tulisan karya akhir nih yang kita biasa sebut skripsi itu kalau hanya dibaca oleh kita sendiri dan juga berharapnya bisa dibaca oleh orang-orang lain gitu loh di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, makanya kita ngarahinnya ke jurnal internasional ya Pak Muji ya. Ya, itu akan lebih bagus lagi ke jurnal Lebih bagus internasional ya. Ya. Kalaupun tidak, ya kita juga perlu melihat atau melakukan evaluasi diri gitu bahwa masing-masing dosen itu memiliki kewajiban yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan masih tingkatannya asisten ahli, lektor, ya kewajibannya paling tidak di jurnal nasional, gitu kan, itu jurnal cukup nasional gitu ya. Nah, kalau ke jurnal internasional ya itu sebagai Akan saran lebih akan lebih bagus gitu kan, tapi itu ada kewajiban-kewajibannya ya. Jadi tentu dosen sekarang itu karena kita juga mengalami berbagai perubahan-perubahan ya, tentu juga kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi terkait dengan perubahan itu. Salah satunya di kita itu adalah adanya MBKM gitu ya. Penting itu MBKM. Iya, MBKM itu betul-betul memberi Iya. kebebasan bagi mahasiswa itu untuk belajar gitu sehingga kaku kata Mas Menteri itu ya. Nggak Jadi boleh kaku. iya Dan terkotak-kotak bisa gitu ya. iya betul. Jadi bisa tereksplor dan bisa masing-masing kompetensinya peran seorang dosen sebagai fasilitator. Jadi Gitu. peran dosen ini sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk mengajar dan meluluskan sahabat bidan di rumah, tapi juga untuk membuat perubahan. Baik, kita balik lagi ke jalur non skripsi karena Ya, kenapa ini betul. menarik? Iya. Mungkin yang di rumah juga penasaran.
apa iya membuat jurnal itu atau di jurnal itu lebih mudah gitu ya dibanding dengan melakukan proses skripsi. Sebenarnya kalau kita tarik yang sudah terjadi gitu ya, bahwa proses skripsi itu sebenarnya menyenangkan Ya. asal dijalani dengan sungguh-sungguh. Banyak mahasiswa nih yang maunya jalur instan gitu ya, maunya langsung lulus. Nah itu susah. Kenapa? Karena sesuatu yang instan itu belum tentu sehat. Jadi kita harus melakukan proses yang memang sudah harus dimulai dari sejak mata kuliah berlangsung ya Pak Muji. Yeah. Mungkin kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mungkin ada mata kuliah teknik penulisan ilmiah atau Ada. apa penelitian, Iya, metode penelitian, penelitian ada dan lain sebagainya. seminar ya. Dan seminar dan setiap mahasiswa itu kan pasti punya pembimbing akademis. Betul. Jadi sebenarnya cikal bakal membuat tugas akhir atau skripsi ataupun nanti jalurnya non skripsi, yaitu membuat menulis di jurnal, itu bisa dimulai dari semester sebelum semester 7 gitu Pak Muji ya? Iya. Iya, betul. Jadi beberapa mata kuliah itu kan juga sudah bisa dijadikan sebagai dasar dia untuk bisa terus Belajar mengembangkan gitu ya, belajar risetnya. menulis. Ya. Oke. Ya, betul. Jadi sebenarnya jalur non skripsi itu yang sekarang diwacanakan atau diberlakukan itu adalah bukan kewajiban ya. Jadi kita memberikan pilihan bahwa masing-masing mahasiswa tentu memiliki keunikan masing-masing ya. Jadi tidak bisa dipaksakan semuanya harus masuk ke jurnal internasional, masuk jurnal nasional gitu kan, atau hanya sekedar skripsi gitu. Sehingga kita, dan itu tentu pembimbing masing-masing memahami betul karakter seorang mahasiswa ya. Kita kemarin saya sendiri ada 5 mahasiswa yang awalnya berkomitmen untuk bisa menulis di artikel jurnal, ternyata yang berhasil hanya 3 gitu. Ya tidak apa-apa, yang 2 itu berarti jalurnya yang lain. Karena memang kompetensi dari mahasiswa itu juga berbeda-beda, dan kita sebagai pembimbing tentu hanya bisa mengarahkan dan bisa menggali potensi-potensi yang ada. Jangan sampai dia potensinya bagus gitu, kemudian kita hanya mengarahkan sekedar menulis skripsi, itu tentu ada sesuatu sumber daya yang tidak termanfaatkan dengan baik gitu ya, mubadir gitu kan. Benar sekali Pak Muji, ini pengalaman saya pribadi juga bahwa dalam proses saya sekolah S3 nih gitu ya. Bahkan ada mahasiswa-mahasiswa saya yang akhirnya penelitiannya saya lihat ada, wah ini kayaknya menarik dan ternyata bisa bermanfaat. Akhirnya saya masukkan juga menjadi salah satu referensi untuk pembahasan disertasi saya. Itu berarti adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma itu memang punya potensi besar untuk melahirkan apa ya, analisis yang sebenarnya sangat menarik, dan sayang kalau hanya menjadi sebuah tumpukan. Tadi seperti Pak Muji bilang di awal. Jadi akan lebih baik lagi kalau sebenarnya ini kebermanfaatannya sih ya Pak Muji yang kita akhirnya coba tularkan ke mahasiswa. Karena memang kita perlu ingat nggak semua mahasiswa mau jadi dosen ya, Pak Muji gitu ya. Tapi kalau masalah bermanfaat dan menjadi pahala lah gitu untuk manusia, pasti mahasiswa juga ingin sekali bisa bermanfaat gitu. Menarik Pak Muji, menarik sekali. Tapi mungkin bisa digarisbawahi bahwa penulisan tugas akhir atau karya ilmiah itu sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk nantinya menjadi dosen gitu ya, karena capaian lulusan yang diharapkan dari kegiatan itu adalah bahwa mereka mampu melakukan riset ya. Riset itu kan di dalam dunia kerja tentu dia akan selalu hadapi gitu ya, meskipun sederhana gitu. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana membaca permasalahan-permasalahan yang ada di suatu organisasi ya. Itu adalah hal-hal yang perlu dia harus kuasai sebelum nantinya di dunia kerja gitu. Apapun di dunia kerjanya tentu dia akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan gitu kan. Nah, permasalahan itu kemudian dikemas bagaimana dia bisa menyelesaikannya melalui riset-riset sederhana, kemudian bagaimana dia bisa menyampaikan melalui program seminar misalkan. Itu kan dituntut mereka untuk bisa menjelaskan sesuatu atau melakukan presentasi gitu kan. Di kantor-kantor semuanya juga dituntut untuk itu gitu ya.
dan juga mampu menulis dengan baik. Nah itu Saya pikir kata kuncinya tuh. ya Karena itu hampir semua bidang pekerjaan pasti membutuhkan analisis akurat. betul. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar oh ini hanya sekedar publikasinya aja nih, bukan. Ya jadi sahabat bidar di rumah juga harus mengerti bagaimana akhirnya riset dan apa yang kita lakukan dalam skripsi tersebut juga akhirnya membutuhkan intuisi tajam dalam menganalisanya. Itu melatih juga rekan-rekan, teman-teman semuanya agar bisa menjadi analisis yang baik, tidak hanya berguna untuk pekerjaan ya, tapi untuk diri sendiri juga bermanfaat sekali, Pak Muji. Ini menarik sekali ini. Kalau saya boleh memposisikan saya sebagai mahasiswa nih, Pak Muji gitu ya. Saya sih definitely saya akan pilih jalur emang skripsi. Kenapa? Karena yang pertama, skripsi itu membutuhkan a long journey ya. Dalam arti kata kita menurut saya nggak mungkin skripsi itu bisa jadi kurang less than 6 months. Ya. Kurang dari 6 bulan menurut saya agak sulit. Kenapa? Karena ada proses sidang, ada proses perbaikan, ada proses turun lapangan yang membutuhkan skema-skema waktu yang memang sudah bisa diprediksi. Gitu. Tapi kalau kita untuk membuat karya akhir dan bisa publish di jurnal, sebenarnya ini bisa kita mulai jauh sebelum semester itu berjalan. Yang sudah disebutkan Pak Muji di awal, bisa menjadi bagian dari mata kuliah tertentu. Karena peminatan mahasiswa ini kan seperti Pak Muji bilang karakteristiknya berbeda-beda. Sehingga menemukan dosen pendamping yang tepat, ya kan, dan juga terus berkoordinasi dengan pembimbing akademik bisa melahirkan ide-ide untuk artikel yang sangat bisa diawali di semester-semester awal. Sehingga proses penulisan itu atau penelitian berjalan itu bisa selaras dengan proses perkuliahan. Menarik, rekan-rekan bidar. Kenapa? Karena akhirnya tidak mungkin mempercepat waktu sih, tapi bisa meringankan beban di akhir. Begitu ya Bang Muji? Mungkin dari sisi organisasi juga kebermanfaatannya jauh lebih banyak ya. Kalau hanya sekedar skripsi mungkin lebih pada kebutuhan mahasiswa saja gitu ya. Tetapi kalau kita betul-betul dibangun dengan suatu riset yang kemudian nanti dipublish, tentu ada kebermanfaat bagi dosennya ya, karena dosen juga butuh ya, yang harus dilaporkan, yang harus dicapai setiap semester gitu. Dengan mempublikasikan hasil penelitian meskipun bersama mahasiswa itu juga akan menambah bagi dosen yang bersangkutan. Belum lagi kalau bisa dipublish ke jurnal yang bereputasi, tentu lembaga khususnya program studi juga memiliki nilai lebih gitu, sehingga itu akan meningkatkan nilai akreditasi. Jadi cukup banyak kebermanfaatannya itu. Menarik sekali. Sebenarnya ini kalau misalnya jeli nih Pak Muji ya. Sebenarnya dosen-dosen ini punya kesempatan juga untuk mengembangkan riset pribadinya. Karena setiap dosen itu kan pasti punya capaian riset pribadi ya, seperti roadmap pribadi lah gitu. Kira-kira kita mau 5 tahun ke depan ini mau menelitinya di level apa gitu kan ya. Dan itu bisa mengajak sinergi dengan mahasiswa. Karena Mas Menteri juga bilang bahwa sinergi MBKM itu bukan hanya bermanfaat untuk mahasiswa loh, tapi juga bermanfaat untuk dosen. Kenapa? Karena semua publikasi dosen itu kalau bisa sekarang menyertakan mahasiswanya, gitu ya. Dan itu untuk tahun ini saya alhamdulillah dapat hibah dari Kemdikbud, dari LPDP tentang riset keilmuan, dan itu kita sudah mengajak mahasiswa 5 mahasiswa baik dari prodi manajemen maupun akuntansi untuk bergabung ke riset saya. Dan itu akan menghasilkan mereka yang ikut mengikuti kegiatan riset saya itu berhak untuk mendapatkan 20 SKS minimal. Gitu. 20 SKS ditambah nanti risetnya ya dari kita kan bareng-bareng tim itu. Jadi dan itu bisa menjadi luaran untuk mengganti skripsi dia Iya, sebenarnya. betul. Luar biasa loh ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus mulai bisa menjadi role model nih. Kita mendorong semua dosen-dosen juga bisa melakukan seperti itu, sehingga jangan sampai ada mahasiswa-mahasiswa yang punya potensinya unggul, potensinya baik, kemudian tidak menghasilkan output yang optimal.
Saya sendiri pernah mengetes nih Pak. Jadi contohnya kita sesi sharing nih ya. Namanya podcast tuh nggak boleh terlalu serius. Betul. Jadi saya pernah ngetes nih mahasiswa saya. Memang di zaman pandemi kita 2 tahun ini, di era pandemi ini, kebetulan di awal-awal tahun 2020 saya bingung bagaimana cara bimbingan yang tepat gitu dengan mahasiswa bimbingan skripsi saya. Akhirnya saya mencoba suatu metode dengan cara mereka kita joinkan pada seminar atau conference, kalau kita kenalnya conference. Kebetulan conference yang saya ajak mahasiswa itu adalah international conference. Dan alhamdulillah ternyata hasil penelitian mahasiswa yang deskripsinya sebenarnya belum selesai. Dalam arti kata selesai itu belum diseminarkan gitu ya, belum diujiankan. Tapi kita coba tes ke pasar, kita lempar. Dan saya menjadi nama author kedua. Dan ternyata bisa lolos di salah satu jurnal terindeks yang sangat baik. Saya nggak akan sebut indeksnya, nanti jadi sponsor dong gitu ya. Jadi terindeks dengan baik dan bisa keluar, bahkan lebih cepat dibandingkan jurnal saya sendiri yang sama-sama kita masukkan di conference tersebut. Berarti kita melihat mahasiswa di Universitas Bina Dharma, fakultas apapun gitu ya, itu mempunyai potensi yang sangat besar. Hanya tinggal membutuhkan guidance ya. Mungkin dari sisi untuk penulisannya, gaya selingkungnya, atau mungkin hal-hal yang lain, karena menulis jurnal ini penuh tricky ya Pak ya. Banyak trik-triknya gitu ya. Dan satu jurnal dengan jurnal lainnya triknya berbeda. Punya template masing-masing. Jadi peran dosen di sini sebenarnya lebih ke guidance. Dan ternyata itu berhasil tembus di salah satu jurnal internasional. Dengan arti kata bahwa kalau dicoba, nah itu ya susahnya ini kan kita nggak mau berani mencoba ya Pak Muji ya. Kalau kita berani mencoba, siapa tahu dari sekian banyak mahasiswa yang kita ajar ada satu anak-anak yang atau satu dua anak yang berpotensi untuk akhirnya kita publikasikan gitu ya. Karena di Universitas Bina Dharma kita punya direktorat apa tuh, DRPM itu apa singkatnya? Direktorat Riset ya, di mana orang-orang di DRPM ini, dosen-dosen di DRPM ini bersedia untuk membimbing, ya kan, mengguidance dosen-dosen dan juga mahasiswa yang emang pengen menulis gitu Pak. Apalagi untuk menembus jurnal-jurnal yang bereputasi baik. Kalau menurut Pak Muji, apakah ini menjadi suatu peluang untuk mahasiswa? Ya betul. Jadi saya juga awalnya a priori melihat apa bisa gitu ya, kampus swasta, Universitas Bina Dharma gitu, mahasiswanya mampu bersaing di tingkat internasional gitu. Nah itu ternyata terbukti dengan pengalaman saya di kemarin. Ada juga mahasiswa MM ya, mahasiswa Magister Manajemen yang mereka sebenarnya kan waktunya sudah habis untuk di dunia kerja. Saya pikir apa mungkin, nah ternyata saya coba, ada namanya Pak Agung kemarin itu berhasil menjadi juara 2 dalam tesis competition di Singapura. Di Singapura? Ya, di Singapura. Jadi gila-gilaan kan itu ya, bagusnya. Itu kebetulan tuan rumahnya di Singapura karena konferensi internasional itu setiap tahun bergilir. Ini tahun ini nanti ada di Turki, ya kemarin di Singapura, sebelumnya di Dubai. Gitu. Itu bergilir setiap tahun di beberapa negara. Dan salah satu kegiatan selain konferensi itu adalah ada tesis competition, ada disertasi competition. Nah, saya masukkan tuh, ya Pak Agung masukkan ke situ dan alhamdulillah menjadi juara 2. Darinya nggak Pak ya? Iya, seperti itu. Dan sebelumnya beberapa bimbingan saya di MM juga masuk di jurnal internasional. Itu, dan sampai sekarang justru motivasinya mereka meningkat. Jadi meskipun sudah mau pensiun, beliau masih ngontak saya ya, dan semangat mau melanjutkan S3. Itu kan suatu yang luar biasa gitu ya, yang tadinya tidak menyangka beliau karena dipraktisi gitu, dan sekarang dengan semangatnya mau lanjut S3. Termasuk alumni ilmu komunikasi ya itu yang sering sekali konsultasi dengan saya, kalau nggak salah Pak Sunarto sekarang juga sedang berjuang untuk masuk S3. Memang gitu. Kebahagiaan dosen ini pada saat kita bisa melahirkan dosen-dosen baru, kita yang baru gitu ya. Paling nggak mahasiswanya punya
bisa Semangat berhasil, lah ya. ya Oke. semangat menjadi kebahagiaan kita semua. Bahkan mahasiswa saya ada yang sudah dokter, Pak. Iya. Bahkan Iya, saya belum iya. selesai. Iya. Mohon doanya ya. Ya, Baik. insya Allah. Saya juga mau mengingatkan nih ke rekan-rekan sahabat Bidar yang ada dimanapun bahwa Universitas Bina Dharma itu akan menyelenggarakan kegiatan expo, ya expo untuk riset dan inovasi untuk memamerkan hasil-hasil karya yang tadi disebutkan Pak Muji tadi, Iya. ya bagaimana jurnalnya, lalu juga mungkin hasil-hasil luaran dari skripsi yang dihakikan gitu ya, akan kita pamerkan semuanya dalam Expo Riset dan Inovasi di OPI Mall, benar ya Pak? Iya. Di OPI Mall tanggal 11 dan 12 Desember. Jadi untuk sahabat Bidar yang ada di rumah yang juga penasaran apakah yang kita omongin hari ini benar gitu ya, apa Iya. jangan cuma ngomong-ngomong doang, silahkan datang nanti ke OPI Mall, kita ketemu nanti ada Pak Muji juga di OPI Mall, bisa ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih membuat riset yang baik. Lalu yang sebenarnya yang kedua ini Pak yang penting, inovasi. Nah itu yang menjadi suatu momok lah ya gitu untuk kita juga para dosen dan juga tentunya mahasiswa. Sebenarnya inovasi ini apa sih Pak Muji? Iya. Sejauh mana sih suatu hal itu bisa dikatakan menjadi sebuah inovasi? Ya, inovasi itu kan sebenarnya kita mencoba melakukan perubahan-perubahan yang tentu tidak hanya sekedar berubah, tetapi perubahan yang memang bisa beradaptasi pada lingkungan. Kita paham betul bahwa dunia ini mengalami perubahan yang begitu cepat, ya, ditambah lagi kalau kita orang manajemen itu kan terkait dengan perilaku manusia, ya. Sementara perilaku manusia, keinginan, kebutuhan itu perubahannya begitu cepat, dan itu yang harus bisa kita penuhi, kita akomodir gitu ya. Sehingga kita juga harus bisa beradaptasi untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang tentu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan manusia tadi gitu. Termasuk dengan kampus Universitas Bina Dharma ini, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kebutuhan pasarnya itu sudah berubah gitu kan, apalagi di masa new normal ini ya Pak. Betul, ya, sehingga kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan berbagai inovasi-inovasi yang ada gitu. Saya pikir itu. Karena mengapa ini menjadi penting kata-kata inovasi ini? Ya. Karena tren penelitian ini berubah. Otomatis inovasi kita dalam melihat sesuatu, ya kan, berpikir kreatif itu juga berubah. Iya. Tadi Pak Mujib sebutkan bahwa ini juga terkait dengan bagaimana perubahan perilaku manusia gitu kan, otomatis hal-hal yang lain berdampak sehingga membutuhkan riset dan inovasi yang berkelanjutan. Nah ini penting nih, kata-katanya harus continuity ya, berkelanjutan itu penting ya. Jadi jangan hanya kalau kata orang tuh apa ya Pak ya, mandek gitu ya, menelitinya kok di level itu aja gitu ya, pakai teorinya masih yang tahun 60-an aja gitu ya. Makanya jurnal-jurnal sekarang juga mewajibkan para penulisnya untuk mengupdate referensi. Betul. Benar ya Pak Ya, Mudi ya? karena 3 sekarang tahun terakhir ya kalau nggak salah, apa 5 tahun terakhir? Pada umumnya 5 tahun terakhir. 5 tahun Tapi kalau saya untuk mahasiswanya saya paksakan untuk 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, luar biasa. Karena begini, sekarang ini kaitannya dengan referensi, ya, kebutuhan akan referensi itu sudah tidak lagi menjadi kendala, saya pikir. Ya, semuanya terbuka, siapapun yang menulis itu sekarang sudah dipublikasikan gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan suatu artikel kemudian ternyata tidak bisa di-download, sekarang juga metodenya sudah banyak gitu kan. Nah, salah satunya adalah kalau saya itu biasanya langsung kontak ke penulisnya, ke email penulisnya, dan dengan senang hati beliau biasanya langsung mengirimkan gitu kan. Semua instrumen-instrumennya juga bisa dikirimkan gitu. Jadi yang paling penting tentu adalah komunikasi sesama peneliti gitu ya, sama penulis ya. Saya pikir itu Mbak. Ya, jadi memang terkait dengan yang tadi saya ceritakan tadi bahwa karena tren penelitian ini juga akhirnya berubah, maka cara kita untuk menyampaikannya juga harus berubah. Nah, dalam hal ini inovasi sekali ya untuk Universitas Bina Dharma bahwa kita punya akhirnya optional untuk membuat jalur non skripsi
adalah ini sebenarnya memerdekakan mahasiswa kita. Jadi ini sangat relate sekali dengan MBKM tadi, bahwa kita memerdekakan mereka untuk memilih jalur mereka, pathway mereka. Mereka mau di jalur skripsi, boleh, atau mau di jalur non skripsi. Dan mungkin saya boleh klaim, maybe ini mungkin satu-satunya kali ini ya di Sumsel. Sorry kalau saya salah, mungkin baru nggak banyak lah ya universitas yang akhirnya memberikan optional seperti itu di level S1. Kalau di level S2 sudah sering ya Pak ya, level tesis dan non tesis itu sudah cukup banyak. Tapi kalau untuk di level S1 mungkin kita cukup visioner lah untuk dalam hal ini. Wah, saya disclaimer banget nih, mohon maaf kalau salah. Tapi sisi positifnya adalah bahwa upaya Universitas Bina Dharma untuk terus melanjutkan kebaruan dari tren riset dan inovasi ini juga harus dilihat dari bagaimana Universitas Bina Dharma tetap mempertahankan kualitasnya, ya kan, tidak menurunkan kualitas, apalagi di masa pandemi ini yang kita sama-sama tahu ya Pak, sulit sekali kita nih mau bertemu dengan mahasiswa nih, aduh rasa rindu sekali gitu ya. Tapi kita tetap mempertahankan kualitas kita, bahkan sekarang kita menambah kualitas kita dengan cara memberikan optional jalur non skripsi. Senang sekali nih Pak Muji. Ya, mungkin buat iklan, buat iklan, kalau ada mahasiswa tingkat akhir yang sekarang sedang mengalami kesulitan, gitu kan, entah itu kesulitan menulis skripsi, tesis maupun disertasi, kita nanti ada stand di OP 11-12, kita buka sesi konsultasi gratis gitu. Jadi silahkan berkonsultasi nanti di stand kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari mulai cara menulis karya ilmiah ya sampai kepada publikasi. Hal-hal yang terkait dengan itu semua bisa dikonsultasikan, termasuk juga mungkin kebutuhan akan software-software untuk membantu. Kayaknya saya jadi pertama nih Pak nanti ya konsultasi. Boleh membantu untuk penulisan karya ilmiah itu. Ya nanti kita buka salah satu yang stand yang akan kita buka adalah konsultasi gratis terkait dengan tata tulis ilmiah. Baik, ini kabar gembira sekali, dan ini tidak hanya untuk dosen ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada, nanti kita akan usahakan updating terus terkait dengan informasi untuk Expo Riset dan Inovasi yang akan diadakan tanggal 11 dan 12 Desember di OP Mall. Mungkin nanti juga akan ada hybrid ya, bisa online offline ya. Semoga teman-teman dari BTV nih bisa mempublikasikan kegiatan tersebut, karena takutnya ada yang lagi di luar kota gitu ya, yang pengen juga nonton seperti apa sih acara di Riset Inovasi Expo nanti tanggal 11-12 Desember, jangan lupa. Sekali lagi saya informasikan untuk sahabat bidar di rumah, untuk yang penasaran, misalnya sebenarnya Universitas Bina Dharma itu fakultasnya apa saja, lalu juga akreditasinya, jangan lupa mampir ke website kita. Website kita di binadharma.ac.id, atau bisa juga lihat di sosial media kita untuk melihat updating terbaru terkait dengan Universitas Bina Dharma. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Muji selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah bercerita nih bagaimana lika-liku nanti kalau non skripsi itu akhirnya disahkan. Tapi sudah sah belum sih Pak? Bocorannya, spoiler dikit. Ya, sudah diberlakukan. Sudah diberlakukan. Berarti sudah official ya? Wah, menarik sekali. Sudah, ya. Ya, kita terus berdoalah semoga ini juga bermanfaat untuk mahasiswa dan Bina Dharma tetap unggul dan selalu menjadi yang terdepan. Ya. Demikian bincang-bincang kita nih di podcast pada hari ini. Nantikan podcast lainnya. Kenapa? Karena akan ada dekan-dekan di fakultas lain. Ada di Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Vokasi, dan juga Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa yang juga akan sharing. Dan gak lupa kita juga kasih tahu nih Pak Muji, mungkin masih banyak yang belum aware bahwa kita juga punya pasca sarjana. Ya. Pak Muji bisa sebutin prodi-prodinya di pasca sarjana? Ada Magister Manajemen. Ada Magister Teknik Informatika, ada Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Menarik sekali. Jangan lupa untuk mampir ke Expo Riset dan Inovasi tanggal 11-12 Desember di OP Mall. Terima kasih Bang Muji, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.